Pemirsa, masih di Kata Dokter. Dan kita betul-betul sekarang sedang membicarakan mengenai penyintas COVID-19 ya. Dan tadi kita sudah bagaimana yang satu gejalanya berbeda, anaknya kena, kemudian Pak Andrinya sendiri kena, kemudian juga istrinya kena, dan akhirnya didiagnosa COVID-19, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Nah, kita tadi terhenti sampai kok gejalanya berbeda-beda. Oke, sudah dibedakan di grade imitator, tapi sampai ada biru-biru di pahanya. Seperti apa? Yuk kita langsung saja ke Dokter Adi. Dokter Adi, kalau gejala-gejala kayak begini benar-benar saya bingung deh. Lucu banget kok ini tiba. Saya baru dengar tuh ada paha menjadi biru. Bervariasi ya. Bervariasi sekali. Jadi mungkin yang dialami oleh Mas Andri dan keluarga ya kita lihat dominannya mungkin lebih ke gejala ekstra paru. Ekstra itu artinya luar berarti luar paru. Jadi gejala keluar paru artinya sistem-sistem organ di badan kita yang terkena. Ya misalnya istrinya Mas Andri tadi mual muntah, ya itu termasuk mungkin diganggunya sistem pencernaan, gastrointestinal. Ya misalnya yang tadi anaknya Mas Andri yang anosmia atau gangguan penciuman, ya tadi dari sistem penghidunya, saraf-sarafnya. Nah untuk kasus Mas Andri yang tadi sesak, udah mulai rasa sesak itu ya mungkin memang di parunya. Terbukti tadi Mas Andri ceritakan masuk ke IGD, langsung di CT scan mengarah ke COVID-19. Jadi gambarannya mungkin pada saat itu khas. Nah, lalu yang mungkin tadi sebelum dibawa ke rumah sakit ya, yang warnanya biru-biru ya masih mungkin itu mengganggu sistem peredaran darah ya. Jadi mengganggu sistem darah kita, hematologinya ya. Jadi kemungkinan terjadi gangguan atau bekuan darah. Nah, ngeri banget ya. Jadi itu sebabnya kadang memang pada beberapa kasus ya, atau bahkan sekarang di guideline-nya semua pasien yang dirawat terutama pasien COVID yang dirawat itu biasanya kita berikan pencegahannya, yaitu antikoagulan, yaitu anti pembeku darah. Untuk pengenceran darah. Jadi kalau Mas Andri mengalami nggak memang sebelumnya punya bawaan, maksudnya ada penyakit kekentalan darah? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Tapi memang waktu di ICU itu saya dikasih salah satu obatnya pengencer darah. Disuntik di perut mungkin? Ada yang disuntik di perut kali Mas Andri nggak? Suntik di perut nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, jadi akhirnya dari IGD langsung masuk ke ICU. Saya pengen tahu selama di ICU itu selain di obat ada infus, ada ini apa saja yang di ini. Sampai berapa lama di ICU? 12 hari. 12 hari di ICU. Apa saja yang dilakukan tindakan? Apa saja? Yang pertama udah pasti infus kan di sana gitu ya. Lalu saya diberikan obat ya termasuk vitamin. Waktu hari pertama saya ingat banget ada 11 macam. Saya bilang waduh banyak juga ya gitu ya. Tapi ya udah memang sehari berapa kali tuh minum vitaminnya yang 11 macam itu? Kalau itu bisa 3 kali ya, sehari 3 kali. Jadi sekitar 30 tahun. Belum vitamin C dosis tinggi itu sampai disuntik juga kan. Jadi cukup banyak lah yang dimasukin. Tapi nggak sampai dipasang ventilator karena sesak? Nggak ya. Berapa lama sesaknya itu berkurang setelah dirawat di rumah sakit? Sesak yang hebat itu hari pertama, hari kedua itu sesak yang hebat. Itu hari ketiga mulai menurun, tapi saturasinya masih di bawah 90 gitu. Udah menurun masih di bawah 90 saturasi oksigen. 90 gitu. Ya, tapi yang hari pertama, hari kedua itu sangat-sangat hebat dan sangat-sangat nggak bisa bernafas ya. Iya, jadi pendek sekali nafasnya gitu. Jadi pikirannya itu hanya satu, mau mati. Aduh, rasanya gimana sih? Ya pemirsa tahu nih. Pemirsa pengen tahu pendek nafasnya Pak Andri itu kayak apa kan? Pengen tahu kan? Kayak apa tuh rasanya, mau matinya kayak apa? Kalau saya kasih biar pemirsa juga jangan menganggap enteng penyakit COVID. Betul. Ya, jadi saya sendiri merasakan COVID ini saya pikir jauh lah dari keluarga saya karena memang tidak ada yang kena. Tapi waktu saya ngalamin, saya cuma berpikir jangan sampai kena lagi deh. Atau orang lain sebisa mungkin jangan kena. Ya karena yang saya alami waktu di hari pertama itu nafasnya itu benar-benar sepenggal. Jadi kalau saya kasih contoh gitu ya, coba. Aduh, begitu. Gitu, cuma segitu. Itu udah pakai oksigen padahal ya? Udah, oksigen saya paling tinggi dikasih 15 ya, saya nggak tahu 15 liter per menit? Betul. Dan itu juga susah ya pasti. Betul, ya? itu rasanya kan dingin kan? Dingin gitu, jadi saya sebenarnya nggak nyaman. Tapi mau nggak mau lah. Kata orang seperti tenggelam ya katanya. Ya, tenggelam nggak bisa napas di air katanya. Ya, betul. Saya pernah juga waktu itu ngalamin juga tenggelam main arung jeram. Ya sama juga itu kurang lebih seperti itulah. Karena yang pertama diserang itu pikiran. Iya betul. Pikiran, ya karena mati itu ya. Betul, karena saya punya latar belakang orang tua saya meninggal usia muda, 52, 54. Jadi
hari itu Makin saya ulang tahun kan. Jadi saya berpikir Ulang tahun keberapa waktu itu? 42 kemarin. Oke, masih 42. Jadi saya pikir, Muda ya. waduh ini kayaknya lewat hadiah juga. ulang tahun yang cukup Bener, menyedihkan di tanggal tahun ini. lahir, tanggal kematian sama gitu. Jangan sampai. Jadi jangan deh. Aduh, Pemirsa, aduh. saya hanya ingin mengingatkan tuh ya, bahwa ternyata COVID itu sedemikian menderita, nafas cuman seperti orang tenggelam, Ya. kemudian juga ya, jangan menganggap enteng. Ya. Oleh karena itu sekali lagi 5M ya. Dan juga itu Jangan- harus diketahui bahwa selain 5M, sekarang tuh rumah sakit semua ICU sudah full. Kalau Jadi, alhamdulillah dia masih dapat tempat, katanya setelah Iya, itu tidak udah ada nggak ada lagi. lagi. Waiting list. Iya. Bagaimana bisa kita tolong coba? Jadi memang Nah, betul-betul harus aware ya dokter. Ke dokter Adi sekarang nih dokter kan sudah pernah sebagai survivor COVID-19 sudah pernah, artinya sudah pernah positif dan dinyatakan sekarang sudah negatif. Bisa nggak kalau orang-orang kayak Mas Andri yang udah positif ini bisa teraktivasi atau terinfeksi kembali nggak Oke. seperti mereka ini? Ya, jadi kemungkinan terinfeksi tentu akan ada ya ibaratnya ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat datanya tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak artinya bukan berarti tidak mungkin ya. Jadi kalau data di Indonesia sebenarnya belum banyak yang melaporkan. Namun di dunia itu kurang lebih terakhir yang saya baca sekitar 28 kasus sudah ada. jadi dia tuh udah infeksi Iya. yang sama. Ya, cuman memang kita harus bedakan sebenarnya karena ada dua kemungkinan. Bisa saja memang ini reinfeksi. Reinfeksi itu artinya re itu kembali, infeksi terinfeksi kembali. Jadi artinya dia udah sembuh, kemudian masuk lagi. Atau sebenarnya mungkin ketika misalnya dia diperiksa lagi hasil PCR-nya positif, itu sebenarnya sisa yang kemarin. Gejala Jadi sisanya prolongnya. belum Jadi artinya dia pemanjangan dari hasil positif. Walaupun mungkin pernah diperiksa negatif, kecuali mungkin waktu itu Mas Andri 2 kali diperiksa berturut-turut sesudah dirawat negatif. negatif. Ya. Biasanya kita kenal istilah namanya reinfeksi itu kalau misalnya dia ada waktu tertentu. Jadi kapan kalau kita mau curiga ini kira-kira infeksi atau tidak, terinfeksi lagi atau tidak, biasanya kita pakai patokan lebih kurang 3 bulan. Jadi lebih kurang dari 90 hari itu patokannya. Jadi 3 bulan ya, dari pernah. Ya, jadi kalau kita lihat rentangnya itu ya sebenarnya mediannya atau jaraknya itu antara sampai 3 bulan ya, berarti lebih kurang sekitar 90 hari. Baik. Ya jadi 60 sampai 90 hari kalau misalnya ada gejala baru, ya kemungkinan besar kita pikirkan reinfeksi. Namun memang sebenarnya tidak mudah. Karena yang satu-satunya yang bisa melihat ini reinfeksi artinya ada infeksi yang baru masuk adalah pemeriksaan namanya pemeriksaan genom dari DNA-nya. Genom Jadi dilihat dari sequence ya. virusnya harusnya berbeda dengan yang sebelumnya. Oh, jadi virus yang karena menginfeksi. kan udah ada Sequencing, antibody ya. harusnya. Jadi namanya genom sequencing-nya. Nah, namun ini sekali lagi tidak mudah, tidak murah. Jadi artinya dan tidak semua bisa dilakukan. Sehingga agak sulit kalau kita misalnya memastikan. Nah, kemungkinan yang kedua kalau misalnya memang dia katakanlah mau lakukan pemeriksaan ternyata positif. Ya. Tanpa gejala. Nah, Ya. masih mungkin ini sebenarnya bukan dari infeksi. Ya, masih mungkin ini kemungkinannya apa namanya? Penyebab yang Ya, lain. jadi yang kita sebut namanya pemanjangan dari PCR-nya. Itu yang dimaksud dengan long COVID ya dok? Ya, Berbeda? mungkin agak berbeda. Oke, Agak nanti berbeda. kita bahas nih dok yang long COVID dan sebagainya ya. Pemirsa menarik sekali Dr. Boyko ya. Aduh, Membahas mengenai cerita penyintas COVID-nya langsung. Mas Andri nih. Oke, kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Tetap Tetapi Siapa? kata dokter tentunya. Ya.